Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Empatoni Maksum, NPM saya 233121018, jurusan Informatika 23A, Universitas Teknokrat Indonesia. Saya di sini ingin menjelaskan sunnah-sunnah dalam berpuasa. Yang pertama yaitu satu, sahur yang dianjurkan. Makan sahur adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hanya dengan sedikit makanan atau minuman, sahur memberi energi dan kekuatan untuk menjalani puasa seharian. Sahur juga merupakan momen yang tepat untuk berdoa dan memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makan sahur adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hanya dengan sedikit makanan atau minuman, sahur juga memberi energi dan kekuatan untuk menjalani puasa seharian. Sahur juga merupakan momen untuk berdoa dan memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ceritakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah dalam sahur karena di dalamnya terdapat keberkahan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan pentingnya makan sahur dan menunjukkan bahwa sahur adalah sumber berkah dalam menjalani puasa. Bahkan jika hanya dengan sebutir kurma atau seteguk air, memulai hari dengan sahur akan memberikan energi dan kekuatan yang diperlukan untuk menjalani ibadah puasa dengan baik. Sunnah sahur juga mencakup memilih makanan yang bergizi dan menyehatkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk menunda sahur sebanyak mungkin hingga mendekati waktu imsak untuk mendapatkan keberkahan penuh dari sahur. Dengan demikian, mari kita tingkatkan praktik sahur kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW untuk mendapatkan lebih banyak keberkahan dalam ibadah puasa kita. Lalu yang kedua adalah berbuka dengan kurma. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berbuka puasa dengan kurma dan air. Berbuka dengan kurma memiliki makna simbolis yang dalam karena kurma adalah makanan yang diberkahi dan memberikan energi yang cepat diserap tubuh setelah seharian berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan agar kita berbuka dengan doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Abu Daud menyatakan, apabila salah seorang di antara kalian berbuka, hendaknya ia melakukannya dengan kurma. Jika tidak ada, maka dengan air, karena sesungguhnya air itu bersuci. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis ini, kita memahami bahwa berbuka dengan kurma adalah sunnah yang dianjurkan, dan jika tidak ada kurma, maka air juga dapat digunakan untuk berbuka. Berbuka dengan kurma bukan hanya sebagai tindakan fisik, tetapi juga sebagai tanda rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk membaca doa ketika berbuka puasa, seperti Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, yang artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dengan rezekimu aku berbuka. Dengan memperhatikan sunnah berbuka dengan kurma dan membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak hanya menjalankan ibadah puasa dengan benar, tetapi juga memperoleh berkah dan keberkahan dalam setiap amal kita. Lalu sunnah berpuasa yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Memberikan sedekah saat berpuasa adalah amal yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW sangat suka memberikan sedekah dan berpuasa dalam kesempatan yang baik. Untuk meningkatkan amalan sedekah kita, sedekah tidak hanya membantu orang-orang yang membutuhkan, tapi juga membersihkan dan memurnikan hati kita. Salah satu hadis yang menggambarkan pentingnya sedekah dalam Islam adalah sebagai berikut. Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saudaraku sangat membutuhkan makanan." Nabi Muhammad SAW kemudian pergi bersamanya untuk memenuhi kebutuhan saudaranya tersebut. Beliau SAW lalu berkata kepada orang tersebut, "Berikan sedekah walaupun dengan setengah kurma." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita belajar bahwa bahkan sedekah sekecil apapun memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita berpuasa, memberikan sedekah pada sesama yang membutuhkan adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Sedekah tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan hati kita dari sifat-sifat egois dan menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan sesama umat manusia. Selama bulan Ramadan,
Kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan sedekah, baik dalam bentuk makanan, uang, atau bantuan lainnya, kepada yang membutuhkan. Dengan melakukan sedekah secara ikhlas, kita dapat meraih berkah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan kepuasan batin yang luar biasa. Lalu, sunnah dalam berpuasa yang keempat, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran lebih banyak selama bulan Ramadan adalah amal yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan bacaan Al-Quran selama bulan Ramadan, dan kita pun bisa mengikuti contohnya. Membaca Al-Quran tidak hanya menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga membawa berkah dan keberkahan dalam hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang berbunyi, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis ini menekankan pentingnya memperbanyak bacaan Al-Quran dan juga membagikan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Selama bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk meluangkan waktu lebih banyak untuk membaca, memahami, dan merenungkan makna Al-Quran. Selain membaca, kita juga dianjurkan untuk merenungkan makna ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan berusaha untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, membaca Al-Quran bukan hanya menjadi rutinitas ibadah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan yang bermakna. Lalu, yang kelima, yaitu menjaga lidah dan perbuatan. Selama berpuasa, kita harus menjaga ucapan dan perbuatan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari melakukan perbuatan buruk. Menjaga lidah dan perbuatan merupakan bagian penting dari kesempurnaan ibadah puasa kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan tidak melaksanakan amalan yang sesuai dengan itu, maka Allah tidak membutuhkan bahwa ia meninggalkan makanan dan minumannya. Dari hadis ini kita belajar bahwa menjaga lidah dan perkataan dusta adalah bagian yang sangat penting dari puasa. Puasa bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menuntut kesucian hati dan perilaku kita. Selama bulan Ramadan, kita harus berusaha untuk meningkatkan kesadaran diri dan menjauhi segala bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk menjaga perbuatan kita selama berpuasa. Ini termasuk menjauhi perbuatan dosa dan memperbanyak amal saleh dengan menjaga lidah dan perbuatan kita. Kita dapat memperoleh keberkahan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meraih kesempurnaan ibadah puasa kita. Kesimpulan dari sunnah dalam berpuasa yaitu puasa Ramadan bukanlah sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga sebuah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Dalam bulan suci, kita diajarkan untuk mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, mulai dari sahur yang dianjurkan hingga menjaga lidah dan perbuatan. Sahur yang dianjurkan memberikan energi dan kekuatan untuk menjalani puasa seharian, sementara berbuka dengan kurma memperoleh berkah dan keberkahan. Memperbanyak sedekah tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan dan memurnikan hati kita. Selain itu, memperbanyak bacaan Al-Quran membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa berkah dalam hidup kita. Menjaga lidah dan perbuatan merupakan bagian penting dari ibadah puasa kita. Dengan menjauhi perkataan dusta dan perbuatan dosa, kita dapat meraih kesempurnaan ibadah puasa kita dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamalkan semua sunnah-sunnah puasa ini dengan sungguh-sungguh, kita dapat merasakan makna yang lebih dalam dari ibadah puasa dan meraih keberkahan yang melimpah dalam bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.